teman-teman mahasiswa dan pelajar jangan lupa ketika pendapat kita ditulis oleh guru, ditulis oleh dosen, ya Allah senangnya setengah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membangkitkan kreativitas berpikir siswa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bagaimana cara membangkitkan kreativitas berpikir siswa, bisa juga mahasiswa, dan ini bisa dilaksanakan oleh guru ataupun dosen misalnya. Saya punya pengalaman yang sangat berkesan dan berharga, yaitu pada saat saya menjadi mahasiswa S1, ada salah seorang dosen saya yang sangat rajin dan tekun ya, memotivasi mahasiswanya untuk berani mengemukakan pendapat. Kalau boleh saya sampaikan di sesi ini, dosen saya itu namanya Bapak Profesor A. Latif. Saya sangat memberikan apresiasi yang positif kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh yang terus mengalir kepada beliau, karena pada saat ini saya terus menggunakan metode brainstorming yang saya contoh dari beliau itu dalam setiap sesi saya mengajar ya. Baik teman-teman sekalian, beliau menggunakan metode brainstorming itu di awal kegiatan perkuliahan, yang pada umumnya dosen-dosen agak-agak malas ataupun mungkin maaf ya kalau misalnya diukur dengan waktu. Ini memang brainstorming itu kelemahannya adalah sangat menggunakan waktu yang banyak kalau kita tidak manage dengan baik. Jadi pengalaman yang sangat berharga ini akan saya bagikan kepada teman-teman pelajar, siswa, mahasiswa, guru-guru muda ataupun dosen-dosen muda. Nah, ada banyak metode pembelajaran ya di dalam proses kegiatan, baik di level sekolah maupun di kuliahan gitu ya. Antara lain adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, karya wisata, dan brainstorming. Nah, teman-teman sekalian, yang disebut brainstorming itu adalah curah pendapat ya. Jadi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu teknik di dalam kalau kita mau menyelesaikan, misalnya saya mengajar ya, menyelesaikan suatu masalah, ingin mengumpulkan gagasan dari mahasiswa tapi spontan, itulah kita gunakan brainstorming. Jadi brainstorming itu adalah teknik yang digunakan oleh guru ataupun oleh dosen untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide dari siswanya, dari peserta didiknya atau dari mahasiswanya. Ide-ide tersebut digali secara spontan gitu ya. Nah, metode brainstorming ini sesungguhnya kegunaannya itu adalah sangat luar biasa ya, menumbuhkan kreativitas kelompok. Kelompok yang dimaksud ini adalah bisa kelompok dalam diskusi misalnya 5-10 orang, atau di dalam kelas secara klasikal. Dan biasanya metode brainstorming itu sangat menyenangkan gitu, karena kan ada ciri-ciri yang nanti saya jelaskan kenapa sangat menyenangkan. Nah, brainstorming sebagai metode baru itu dalam mengembangkan ide-ide baru. Jadi kalau kita lihat metode-metode yang lain itu kadang-kadang kurang dapat menumbuh kembangkan proses berpikir pelajar ataupun mahasiswa karena ada rasa takut. Nah, di metode ini nanti ada ciri-cirinya atau ada syarat-syaratnya yang harus digunakan oleh guru atau dosen muda ya, supaya kita menggunakan brainstorming itu tepat. Nah, oleh karena itu, teman-teman mahasiswa, pelajar ini juga perlu memperhatikan supaya nanti pada saat dosennya sebagai
dosen yang mengajar pada saat itu kemudian memancing kreativitas berpikir mahasiswa, manfaatkan itu dengan baik juga pada teman-teman siswa ya, jangan ragu-ragu. Nah, nanti saya kasih tahu kenapa saya sampaikan bahwa mahasiswa dan siswa kalau dosennya sudah kasih kesempatan, gurunya sudah kasih kesempatan dengan metode brainstorming, kita ambil kesempatan itu. Nah, kita lihat tujuannya ya. Yang pertama, metode brainstorming itu tujuannya adalah merangsang otak untuk berpikir secara logis, secara spontan dan kreatif ya. Kemudian di dalam strateginya, di dalam melaksanakan metode brainstorming ini teman-teman perlu diperhatikan ya, atau mungkin nanti kalau ada yang ingin meneliti bagaimana efektivitas metode brainstorming dalam misalnya kreativitas, menumbuhkan kreativitas berpikir, ini boleh juga diperhatikan ya sebagai landasan untuk memilih topik ya. Nah, kita lihat sekarang. Metode brainstorming ini dilaksanakan, jangan lupa, bebas ya, aman, nyaman. Jadi kenapa bebas? Karena kalau udah bebas itu siswa ataupun mahasiswa di kelas itu akan aman mengemukakan pendapat apapun tanpa ada rasa takut. Kemudian nyaman di dalam mengemukakan pendapatan. Maksud saya kok pendapatnya. Jadi kalau misalnya gini, ketika gurunya bertanya, kalau bukan metode brainstorming, aduh gimana ya, takut nggak cocok jawabannya, aduh gimana ya, takut diketawain teman-teman saya. Itu jangan salah ya, yang namanya pelajar dan mahasiswa kalau tidak terbiasa mengemukakan pendapat, mau menjawab itu bisa ada rasa mules, takut gitu ya, gemetar. Tapi kalau udah terlatih dengan brainstorming, insya Allah ya bisa berani. Nah, kita lihat sekarang kenapa disebut aman, nyaman, dan aman di dalam mengemukakan pendapat, kemudian nyaman di dalam berpendapat, karena ada hal-hal berikut ya. Ada dua hal yang perlu teman-teman pahami, bahwa kenapa pada saat brainstorming itu saya sebagai dosen kalau menggunakan brainstorming asik gitu ya, karena kan saya sudah memberikan ekspresi wajah yang positif, ekspresi wajah yang siap untuk mendengarkan ucapan ataupun komen-komen mahasiswa saya. Apapun yang dikeluarkan saya hargai. Nah, yang pertama cirinya adalah kenapa mahasiswa ataupun pelajar akan merasa aman, nyaman, itu di dalam penggunaan metode brainstorming tidak ada kritik, tidak ada yang dinyatakan benar, tidak ada yang dinyatakan salah secara langsung oleh dosen atau oleh gurunya. Nanti saya kasih tahu tandanya bahwa pendapatmu itu benar atau salah strateginya ya nanti ya. Yang kedua, di dalam metode brainstorming itu tidak ada respon negatif dan positif ya. Saya kasih contoh yang pertama ya. Kan tadi kenapa aman dan nyaman menggunakan brainstorming itu, pertama kan tadi tidak ada salah benar. Contohnya gini, ketika teman-teman pelajar atau mahasiswa mengucapkan atau menjawab pertanyaan dari gurunya, itu nggak akan ada gurunya yang bilang, bukan itu yang diharapkan jawabannya, coba kamu yang lain, coba si ini, si itu, nggak ada. Atau ketika ada pelajar atau mahasiswa menjawab dengan tepat, itu dosennya bahagia banget, tapi tetap dalam metode brainstorming tidak boleh, wah luar biasa, itu bukan, itu berarti nanti pakai metode lain lagi. Jadi tetap emosi dosen atau emosi guru itu pada yang menyatakan benar ataupun salah sama, stabil gitu, semua dihargai. Kalau mau senyum ya semuanya juga mendapatkan porsi senyum yang sama gitu ya. Yang kedua, tidak ada respon yang negatif ataupun yang positif. Misalnya contoh gini ya, ketika ada siswanya yang bertanya gitu, gurunya bertanya terus siswanya menjawab salah, terus gurunya mengernyitkan dahi gitu, kayak nggak suka, itu nggak boleh dalam brainstorming. Kemudian kalau
jawaban siswanya bagus gitu, kemudian gurunya, bapak atau ibu gurunya memberikan ekspresi wajah yang berlebihan sampai bahagia, nggak boleh, karena kan nanti akan kelihatan, kok aku tadi nggak direspon kayak gitu, berarti jawabanku salah, udah ketebak berarti. Jadi dalam penggunaan brainstorming ini yang tadi saya yang saya alami pada saat saya kuliah S1 itu, semua mahasiswa gembira, semua mahasiswa tidak ada yang merasa jawaban saya nggak dihargai, nggak ada, semua dihargai. Bagaimana cara menghargainya? Nah, jadi pada saat menggunakan metode brainstorming ini, guru hendaknya menetapkan tujuan dulu. Tentu sebelum menggunakan ini sudah ada tujuannya apa. Lalu setelah itu yang kedua, berikan waktu bagi anggota untuk memikirkan ide-ide itu. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah ketika pertanyaan itu dilontarkan ke kelas, itu lontarkan dulu pertanyaannya. Kasih waktu beberapa saat untuk siswa atau mahasiswa menangkap pertanyaan itu, lalu memikirkan jawabannya, memikirkan spontan, ya, jawabannya secara spontan, tidak langsung apa sebabnya, lama-lama enggak. Masuk, berpikir, jawab, masuk, berpikir, jawab. Jadi itu kan ada. Tapi maksud saya ini yang dimaksudkan dengan memberikan waktu itu begini, jangan begini cara bertanyanya. Misalnya disebut dulu namanya, misalnya, coba Erik, kamu ya, jawab pertanyaan ibu. Itu bukan metode brainstorming. Tidak ada pertanyaan yang disebut namanya dulu baru pertanyaannya. Pasti siswanya akan gemetar, kaget, ya. Jadi bukan seperti itu. Lemparkan dulu pertanyaannya ke kelas, ke anggota kelas, lalu beri waktu sedikit saja. Biarkan mereka menjawab atau merespon secara spontan. Bagaimana kalau misalnya jawabannya ada yang nggak enak di hati kita, udah biarin aja, kan kita udah niat bahwa guru ataupun dosen mau menggunakan metode brainstorming. Udah biarin aja semua, apapun direspon datar, emosinya stabil gitu ya. Tetap punya semangat tentu, maksud saya. Nah, sekarang yang ketiga, guru sebagai komunikator itu membuat peta ide ya, menggunakan mind mapping gitu ya. Jadi lagi-lagi saya ambil contoh, jadi dosen saya dulu itu Bapak Profesor Latif itu biasanya di zaman dulu kan, zaman masih ya kuno lah kuliahnya, masih pakai papan tulisnya juga masih ya begitu papan. Tapi saya udah pakai whiteboard sih waktu itu, pakai whiteboard. Kemudian biasanya beliau itu menaruh titik di tengah-tengah whiteboard itu. Dan hebatnya semua yang dikemukakan oleh mahasiswa pada saat itu semua ditulis. Itu luar biasa. Dan itu saya jarang temukan pada saat ini gitu ya. Jadi semua ditulis. Teman-teman mahasiswa dan pelajar jangan lupa ketika pendapat kita ditulis oleh guru, ditulis oleh dosen, ya Allah senangnya setengah mati. Padahal nanti pas kesimpulannya, oh ternyata jawabanku salah, kan nanti dibahas oleh gurunya kan ya. Nah itu luar biasa, jadi guru menggunakan mind mapping itu, jadi udah sebelum masuk kelas sudah ada nih gambaran apa yang mau ditulisnya gitu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara menggunakan brainstorming itu adalah sesuaikan dengan kepribadian gurunya. Jadi masing-masing guru itu beda-beda. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk bagaimana tata caranya ya menggunakan brainstorming. Jadi rencanakan dulu waktunya ya, berapa menit nih mau pakai, 10 menit atau 15 menit. Kalau nggak direncanakan nanti bisa kacau, kelamaan ya. Kemudian yang kedua, spontanitas itu harus diciptakan ya. Bagaimana cara menciptakannya? Tadi kalau temennya ada yang spontan, ya sudah biarkan, nanti akan boleh, nggak apa-apa, spontan lagi yang lainnya. Jadi memang kalau kasarnya sih, bahasa gampangnya, celetukan mahasiswa ataupun siswa itu nggak apa-apa, di situ keluar aja, mengalir, nggak usah dibatasi. Yang ketiga, jangan lupa fokus pada kuantitas
Jadi semakin banyak yang bicara semakin baik. Kita pada saat itu nggak usah mikirin kualitas dulu, nggak usah mikirin mana jawaban yang benar, sangat benar atau tidak benar, salah, nggak usah, biarin aja ya. Yang penting kan yang keempat nih sekarang, lupakan dulu aturan selama 10 atau 15 menit, dibebasin gitu kan. Kan dalam rangka tadi menggali ya. Kemudian yang kelima, tidak ada interupsi. Mau ngomong apapun biarin dan tidak ada penilaian. Jadi nggak usah, kamu jawabannya aneh, ngawur, kemana aja selama ini misalnya, atau nggak mau, ibu mah nggak mau denger itu, nggak ada. Jadi lupakan aturan dan tidak ada kritik. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam metode brainstorming itu sesungguhnya yang paling penting adalah kebebasan berpikir itu harus dikembangkan ya langsung oleh guru ataupun dosen di dalam proses belajar mengajar. Memang tidak semua mata kuliah ataupun tidak semua mata pelajaran akan cocok untuk sering brainstorming gitu ya. Jadi kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Terus bagaimana misalnya kalau matematika bisa nggak? Bisa, nanti di lain kesempatan kita ambil contoh bagaimana brainstorming pada mata pelajaran matematika. Nah, teman-teman sekalian, tentang contoh-contohnya nanti akan saya produksi secara khusus bagaimana kita menarik manfaat dari pemanfaatan metode brainstorming ini untuk memberanikan para siswa dan mahasiswa untuk berani mengemukakan pendapat, berani berpikir spontan ya. Dengan begitu akan terlatih untuk menuju berpikir ilmiah ya. Itu yang harus ada pada pelajar dan mahasiswa. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.